Assalamualaikum. Hai guys, perkenalkan nama saya Sri Ainun, Prodi Al-Ahwal Asyasiyah, semester 6. Di sini saya akan menjelaskan tentang latar belakang hukum keluarga di dunia muslim. Untuk mempersingkat waktu, kita gas ke materinya langsung ya. Oke, di sini ada tinjauan umum tentang hukum keluarga Islami. Dan ada poin-poinnya juga. Poin yang pertama, istilah untuk menyebut hukum keluarga Islam. Poin yang kedua, pengertian hukum keluarga. Poin ketiga, ruang lingkup hukum keluarga Islam. Dan yang keempat, perkembangan hukum keluarga Islam di Indonesia. Untuk penjelasan poin yang pertama, yaitu istilah-istilah hukum keluarga. Istilah keluarga dalam bahasa Arab dan fikih yaitu yang pertama, Al-Ahwal Asyasiyah. Al-Ahwal Asyasiyah adalah istilah bagi keseluruhan hukum yang menyangkut masalah keluarga dan peradilan Islam seperti hukum perkawinan, kewarisan, wasiat, dan peradilan agama. Orang pertama yang memisahkannya dalam satu kajian tersendiri adalah Muhammad Qudri Pasha, ahli hukum Islam di Mesir. Dialah orang pertama yang memodifikasikan Al-Ahwal Asyasiyah dalam satu kitab yang berjudul Al-Ahwal Asyariyah fi Al-Ahwal Asyasiyah, yaitu hukum syariat atau agama dalam hal keluarga. Kodifikasi hukum keluarga tersebut meliputi pembahasan tentang hukum perkawinan, perceraian, wasiat, ahliyah, atau cakap tidaknya seseorang melakukan tindakan hukum, harta warisan, dan hibah. Meskipun belum dinyatakan resmi berlaku oleh pemerintah, kodifikasi tersebut telah dijadikan sebagai bahan referensi oleh para hakim dalam memutuskan berbagai masalah pribadi dan keluarga di pengadilan. Dalam perkembangan selanjutnya, kodifikasi itu dijadikan pedoman dan diterapkan di Mahkamah Syariah Mesir. Penerapan berbagai masalah yang terdapat dalam ruang lingkup Al-Ahwal Asyasiyah di berbagai negara Arab berbeda-beda, di Mesir dan di sebagian negara Arab. Masalah hibah berada di luar kajian Al-Ahwal Asyasiyah, sementara di negara Arab lainnya dimasukkan ke dalam ruang lingkup Al-Ahwal Asyasiyah. Dalam perkembangan selanjutnya, masalah wakaf dimasukkan ke dalam izin Al-Ahwal Asyasiyah. Berbeda halnya dengan kerajaan Arab Saudi yang tidak mengenal adanya hukum Al-Ahwal Asyasiyah. Para hakim di Arab Saudi pada umumnya menyelesaikan masalah-masalah hukum keluarga dengan merujuk pada kitab-kitab fikih, madhab Hambali, madhab resmi kerajaan tersebut. Selanjutnya yang kedua adalah Nizam al-Usroh. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam membina anak dipengaruhi oleh orang tuanya. Dimulai dari yang pertama, yaitu sejak masa pranikah yang meliputi nilai-nilai adab terkait menikah, memperhatikan etika memilih calon istri dan seorang calon suami, sampai dengan yang kedua, pasca nikah atau berkeluarga, yang meliputi pertama, faktor internal yang menggambarkan adab dalam berkeluarga antara suami dan istri, adab orang tua kepada anak, baik anak kepada orang tua, dan memperingatkannya tentang kemaksiatan. Dan faktor eksternal kedua adalah mengomentari hubungan keluarga dengan eksternal, dan ternyata pemikiran ini memiliki relevansi dengan kehidupan saat ini. Karya Sayyid Muhammad Ibnu Alawi Al-Maliki. Anak adalah belahan jiwa, anugerah sekaligus amanah yang dititipkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada hambanya yang akan dimintai pertanggungjawaban di kemudian hari. Peran keluarga dalam perkembangan budi pekerti anak harus diperhatikan, tidak hanya prenatal, lebih selektif lagi sebelum menikah, karena faktor gen secara tidak langsung ikut membentuk karakter anak. Selanjutnya nomor 3 yaitu hudud al-usroh. Hukuman hudud merujuk pada hukuman yang diatur dalam syariat Islam dan ditegakkan dalam sistem hukum yang didasarkan pada prinsip-prinsip agama Islam. Hukuman ini mencakup pelanggaran-pelanggaran tertentu seperti zina, pencurian, murtad atau pengkhianatan agama, dan minuman keras.
Hukuman hudud adalah salah satu aspek penting dalam hukum Islam yang dirancang untuk menjaga ketertiban dan mendorong orang untuk hidup sesuai dengan aturan agama. Beberapa contoh hukuman hudud termasuk rajam atau dilempari dengan batu bagi pelaku zina. Mungkin kalian bertanya-tanya, hudud dalam Al-Usra itu apa sih? Gitu kan. Nah, saya akan menjelaskan sedikit. Jadi, kalau misalnya ada seseorang yang telah menikah dan memiliki pasangan, namun melakukan hubungan perzinahan dengan orang lain, maka pelaku zina tersebut adalah zina muhson. Dan hukuman yang diberikan kepada pelaku zina muhson adalah dirajam sampai meninggal. Oke, dilanjut ke nomor 3, yaitu Al-Ahkam Al-Usroh, yaitu hukum atau peraturan-peraturan yang terkait dengan hubungan manusia dan keluarganya, yang dimulai dengan ikatan perkawinan dan diakhiri dengan harta warisan atau tirkah. Hukum-hukum tersebut mencakup beberapa aspek berikut. Yang pertama, hukum kekeluargaan, kepemimpinan dalam keluarga, dan wasiat terhadap anak kecil. Yang kedua, hukum perkawinan mulai dari ketentuan melamar, menikah, hak-hak suami istri dari mahar dan nafkah, hak-hak anak dari anak kandung dan anak susuan, lepasnya tali perkawinan yang diinginkan oleh suami seperti talak dan khulu, atau penceraian karena ada unsur main-main atau tidak adanya nafkah dari suami. Yang ketiga, hukum harta keluarga dalam warisan, wasiat, wakaf, dan harta yang lainnya disandarkan atas kematian. Pengertian Al-Ahkam Al-Usroh menurut terminologi yaitu hukum keluarga yang diartikan sebagai keseluruhan ketentuan mengenai hukum yang bersangkutan dengan kekeluargaan, sedarah, atau seketurunan. Dan kekeluargaan karena perkawinan, kekeluargaan sedarah yaitu pertalian kekeluargaan yang terdapat antara beberapa orang yang mempunyai keluhuran yang sama. Kekeluargaan karena perkawinan adalah pertalian keluarga yang terdapat karena perkawinan antara seorang laki-laki dan perempuan sebagai suami istri. Hukum perkawinan merupakan keseluruhan peraturan yang berhubungan dengan perkawinan. Hukum perkawinan bagian dari hukum Islam dan hukum Islam bagian dari ajaran agama Islam. Kawin yaitu perjodohan laki-laki dan perempuan menjadi suami istri. Selanjutnya nomor 4 yaitu munakahat. Hukum perkawinan Islam itu yang menurut asalnya disebut fikih munakahat adalah ketentuan tentang perkawinan menurut Islam. Islam itu hanya satu dan berlaku bagi seluruh dunia dan sepanjang masa, adalah untuk memenuhi tuntutan naluri manusia yang asasi, untuk membentengi akhlak yang luhur, dan untuk menundukkan pandangan, untuk menegakkan rumah tangga yang islami, untuk meningkatkan ibadah kepada Allah, dan untuk memperoleh keturunan yang soleh. Fikih munakahat adalah aturan hukum tentang pernikahan mulai dari akad hingga aturan tentang berumah tangga. Urgensitas fikih munakahat sangat besar selain untuk mewujudkan keluarga sakinah mawaddah warahmah, juga untuk mewujudkan dan memperlancar pelaksanaan ibadah dan ketaatan manusia kepada Allah. Selanjutnya, poin kedua yaitu pengertian hukum keluarga. Menurut ulama dan pakar, yang pertama, menurut Badri Hoiruman, hukum keluarga adalah hukum yang berhubungan dengan masalah keluarga, bagaimana keluarga dibentuk, hak dan kewajiban anak kepada orang tua, serta hak dan kewajiban orang tua terhadap anaknya. Yang kedua, menurut Syekh Abdul Wahab Khalaf, hukum keluarga yaitu hukum yang berhubungan dengan keluarga, yaitu mengatur hubungan suami istri dan karib kerabat. Yang ketiga, menurut Khairuddin Nasution, hukum keluarga adalah hukum yang mengatur hubungan antar anggota keluarga atau keluarga pokok. Yang keempat, menurut Moh Amin Suma, hukum keluarga adalah hukum yang mengatur ihwal hubungan keluarga atau suami istri dan orang tua anak sejak masa awal pembentukannya atau perkawinan.
Yang kelima, menurut Ahmad Rafiq, hukum keluarga yaitu hukum yang berkaitan dengan urusan-urusan keluarga dan pembentukannya bertujuan mengatur hubungan suami istri dan keluarga satu dengan yang lainnya. Yang keenam, menurut Wahbah Zuhaili, hukum keluarga adalah hukum yang mengatur hubungan keluarga sejak awal pembentukannya hingga masa akhir atau berakhirnya keluarga berupa nikah, talak, nasab, nafkah, dan kewarisan. Selanjutnya, untuk poin yang ketiga yaitu ruang lingkup hukum keluarga. Menurut Mustafa Ahmad Zarko, ruang lingkup hukum keluarga meliputi 3 hal, yaitu yang pertama perkawinan atau munakahat dan hal-hal yang bertalian dengannya. Yang kedua perwalian dan wasiat atau al-walayat wal wasiyah. Yang ketiga kewarisan atau al-mawaris. Masih bagian dari poin yang ketiga, ruang lingkup hukum keluarga. Di sini ada 2 poin, yaitu ruang lingkup perkawinan dan ruang lingkup kewarisan. Ruang lingkup perkawinan ada peminangan, rukun dan syarat perkawinan, mahar, larangan perwalian, perjanjian perkawinan, poligami, pencegahan perkawinan dan batalnya perkawinan, dan yang lainnya juga. Dan ada poin yang kedua, ruang lingkup kewarisan. Di sini ada ahli waris, yaitu orang yang menerima waris, besarnya bagian ahli waris. Untuk perbandingan ahli waris antara anak laki-laki dan anak perempuan, itu hanya 2:1. Anak laki-laki mendapatkan 2 bagian dan anak perempuan mendapatkan 1 bagian. Mungkin akan ada pertanyaan, kenapa harus seperti itu? Apakah adil jika seperti itu? Sebetulnya dua-duanya juga mendapatkan keuntungannya masing-masing. Karena kenapa perempuan harus 1? Karena kan dia akan menikah kepada laki-laki yang mempunyai bagiannya 2. Dan laki-laki pun sama. Dia mempunyai 2 bagian, tapi dia akan menikah dengan perempuan yang mempunyai bagian 1. Selanjutnya, poin terakhir, perkembangan hukum keluarga Islam di Indonesia. Data yang menunjukkan permasalahan keluarga yang berujung pada perceraian juga membuktikan gagalnya instansi perkawinan di Indonesia. Hal ini karena tujuan dari perkawinan belum tercapai dengan maksimal. Hukum keluarga Indonesia belum memberikan dampak yang signifikan bagi perkembangan keluarga Indonesia, khususnya kesejahteraan keluarga. Hukum keluarga selama ini hanya berkembang dalam ranah administratif. Tujuan dari pembentukan hukum keluarga adalah untuk merespon tuntutan zaman yang memunculkan permasalahan-permasalahan baru dalam keluarga. Setelah itu, tujuannya juga untuk mengangkat status wanita yang selama ini dianggap termarginalkan dan terdiskriminasi dalam keluarga. Menurut Mudhar, 2003 halaman 11. Hukum keluarga di Indonesia seharusnya tidak hanya berkembang dari ranah administratif. Lebih dari itu, hukum keluarga harus mampu memberikan jaminan bagi kesejahteraan keluarga Indonesia dalam mengarungi bahtera rumah tangga. Oleh karena itu, tulisan ini menjelaskan dinamika hukum keluarga Islam di Indonesia secara umum, yaitu terkait dengan sumber hukum keluarga, wacana hukum keluarga, serta praktik hukum keluarga di tengah masyarakat. Pembahasan ini diharapkan mampu memberi pemahaman umum terkait hukum keluarga Islam di Indonesia, baik dari segi sumber, wacana, maupun praktiknya. Sumber hukum keluarga di Indonesia. Masyarakat Indonesia yang multikultural memiliki sumber hukum yang beragam. Beragamnya sumber hukum tersebut tidak bisa dilepaskan dari faktor kesejarahan, zaman Hindu-Buddha, kerajaan Islam, penjajahan, hingga kemerdekaan, turut membentuk corak hukum di Indonesia. Setidaknya ada 3 sumber hukum keluarga yang hingga saat ini masih dipertahankan dan dipraktikkan oleh masyarakat di Indonesia, yaitu hukum Islam, hukum adat, dan hukum negara atau Undang-Undang Perkawinan atau UUP dan KHI, kompilasi hukum Islam. Hukum Islam mendominasi sumber hukum tersebut sebab mayoritas penduduk Indonesia pemeluk agama Islam.
Adat juga memberikan corak yang berbeda dalam ranah hukum, meskipun banyak hukum adat yang disesuaikan dengan hukum Islam. Negara, di satu sisi, mengambil peran yang sangat signifikan dalam menentukan sistem hukum nasional. Dalam hukum keluarga, pemerintah mengeluarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan kompilasi hukum Islam. Baik, untuk kesimpulan, hukum keluarga adalah hukum yang mengatur tentang yang pertama, pembentukan suatu keluarga melalui sebuah akad pernikahan yang bertujuan untuk membentuk suatu keluarga yang bahagia lahir batin. Poin kedua, hak dan kewajiban antara suami terhadap istri dan istri terhadap suaminya. Poin ketiga, hak dan kewajiban antara orang tua terhadap anaknya dan anak terhadap orang tuanya. Poin keempat, putusnya hubungan perkawinan. Poin kelima, nasab atau keturunan. Poin keenam, kewarisan. Terima kasih semuanya, semoga bermanfaat dan maaf apabila ada kesalahan karena saya masih tahap belajar. Bye, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.